A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kullu ummatihi ila yaumil qiyamah. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas presentasi kami, yakni yang berjudul taksimul fi'li bi'atibariz zaman, yaitu pembagian kata kerja berdasarkan segi waktunya. Baik, adapun kelompok kami, yaitu kelompok pertama yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Abdul Wahab Asdiq Ismail, kemudian rekan saya Nuril Faizatul Wahidah. Baik, kita masuk di pembahasan. Sebelum pembahasan kita masuk di pendahuluan, yaitu rumusan masalah. Adapun yang pertama itu apa pengertian fi'il, kedua bagaimana pembagian fi'il berdasarkan waktu dan zamannya, kemudian bagaimana ciri-ciri dari fi'lul madhi, mudhari dan amri serta contohnya. Adapun tujuan penulisannya yaitu pertama mengetahui pengertian fi'il, kedua untuk mengetahui pembagian fi'il berdasarkan waktu dan zamannya, waktu atau zamannya, ketiga untuk mengetahui ciri-ciri fi'il madhi, mudhari dan amri dan contohnya. Baik, kemudian pembahasan al-fi'lu yunqasu ila thalathati aqsam. Baik, perlu kita ketahui bahwa fi'lun jika dipandang dalam segi waktu atau zamannya itu terbagi atas 3 komponen. Yang pertama yaitu fi'lul madhi, kemudian kedua fi'lul mudhari', yang ketiga fi'lul amri. Di sini fi'lul madhi merupakan fi'lun yang menjelaskan suatu pekerjaan atau yang menerangkan suatu pekerjaan yang telah terjadi di masa lampau atau di masa lalu. Kemudian fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' di sini sama seperti fi'lul madhi, merupakan kata kerja, akan tetapi dia menerangkan suatu pekerjaan yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Kemudian fi'lul amri. Yang dimaksud dengan fi'lul amri ialah bentuk kata kerja yang merupakan perintah, ya, yang merupakan perintah, kata kerja yang berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh mutakallim atau pembicara sebagai orang yang memerintah agar dilakukan oleh al-mukhatab atau lawan bicaranya, yang mana fi'lul amri ini merupakan kata kerja yang bersifat masa depan atau yang akan dilakukan. Baik, adapun pembahasan pertama yaitu fi'lul madhi. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di yang seperti yang tadi atau pembahasan sebelumnya, sebagaimana yang telah saya bahas pada sebelumnya, yaitu fi'lul madhi merupakan kullu fi'lin yadullu ala husulin amalin fi zamanil madhi, yaitu merupakan kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan atau sebuah action yang mana pekerjaannya itu mempunyai atau sifat waktunya itu telah berlalu atau telah terjadi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kataba Muhammadun. Kataba Muhammad, yang artinya telah menulis Muhammad atau Muhammad telah menulis. Jadi kata kerja di sini ialah kataba. Ya, kata kerja dan juga merupakan fi'lul madhi. Kenapa kataba menjadi fi'lul madhi? Karena kataba di sini merupakan aslul kata atau kata dasar dari kataba itu sendiri. Jadi sebelum berubah menjadi fi'il mudhari ditambahkan ya yaktubu, atau kemudian berubah menjadi masdar atau menjadi ismul ala atau ismul zaman atau ismul fa'il maf'ulun, jadi kata kataba itu merupakan aslul kata. Jadi kataba di sini merupakan fi'lul madhi yang menjelaskan bahwa Muhammad atau fa'il yaitu Muhammad ini telah melakukan suatu pekerjaan atau telah melakukan pekerjaan, yakni menulis di masa yang lampau. Maka di sini artinya ialah
Muhammad telah menulis. Jadi pekerjaannya itu telah ia lakukan. Kemudian kita ambil contoh lain selain dari kata Muhammad. Contohnya seperti Fataha Umaru. Fataha Umaru. Fataha di sini artinya membuka, yaitu Umar membuka atau Umar telah membuka. Ya, di sini fi'lul madhinya yaitu fataha, yaitu membuka. Kenapa fataha di sini menjadi fi'lul madhi? Ya, karena fataha ini merupakan asul kata dari fataha itu sendiri. Jadi sebelum berubah menjadi kata-kata lain, yaitu fataha itu merupakan asul katanya. Jadi ia merupakan fi'lul madhi. Fatahul Umar, Umar telah membuka. Sama juga seperti contoh nama ar-rujulu. Nama ar-rujulu, seorang pemuda telah tidur, atau telah tidur seorang pemuda. Jadi nama di sini, ya, nama di contoh tersebut merupakan fi'lul madhi. Kemudian ada juga seperti zahaba abi ila suki, yang artinya ayahku telah pergi ke pasar. Jadi zahaba di sini merupakan fi'lul madhi. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Adapun ciri-ciri dari fi'lul madhi yaitu fi'il madhi adalah kata kerja yang dapat dimasuki huruf tak sukun atau tak dhamir. Contohnya seperti mana? Seperti bagaimana? Contohnya itu seperti tak sukun itu seperti atau tak sakinah atau tak sukun itu seperti nasorots. Nasorots ini merupakan bentuk kata kerja yang berasal dari dhamir hiya. Jadi hiya tasorot, hiya nasorots, ya kan? Hiya nasorots. Kemudian bagaimana dengan ta dhamir al-mutaharrikah? Ta dhamir mutaharrikah ini merupakan ta yang mempunyai harokat. Kalau tadi ta sukun yang harokatnya sukun, kalau ta mutaharrikah ini ta yang mempunyai harokat. Ya, baik itu harokat fathah atau harokat kasroh atau harokat dhammah. Contohnya seperti bagaimana? Ta mutaharrikah yaitu contoh seperti nasorta. Dia mempunyai harokat fathah. Atau nasortu, dia mempunyai harokat dhammah. Kemudian juga nasorti, dia mempunyai harokat kasroh. Adapun nasortu itu berasal atau merupakan dhamir dari ana nasortu. Kemudian juga anta nasorta. Jadi tak di sini merupakan asal dari dhamir anta. Kemudian nasorti di sini merupakan asli kata dari anti. Itu pembahasannya bisa teman-teman lihat di makalah yang telah kami kirimkan di email atau yang telah kami kirimkan pada kalian semua, baik di grup yang telah kami kirimkan di GC. Baik itu pembahasannya telah kami kirimkan di aplikasi GC, bisa teman-teman cek sendiri. Mungkin itu pembahasan yang dapat saya sampaikan. Adapun pembahasan lainnya yaitu fi'il mudhari dan fi'il amri akan dibawakan atau akan dipandu oleh rekan saya yaitu Nuril Faizatul Wahidah. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Faizatul Wahidah. Dan langsung saja di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Saudara Abdul Wahab Tasfidik Ismail. Pembahasan tentang fi'il mudhari.
Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan bahwasanya pekerjaan tersebut masih dilakukan atau akan dilakukan. Misalnya lafaz ya'kulu. Ya'kulu itu merupakan fi'il mudhari'. Ketika diindonesiakan maka kata dasarnya adalah makan. Dan ketika menjadi fi'il mudhari' maka artinya menjadi akan makan atau sedang makan. Tentunya adalah ciri-ciri fi'il mudhari'. Yang pertama, diawali dengan huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ahnya ada 4, yakni hamzah, nun, ya, dan ta. Hamzah ini menyimpan makna saya atau berasal dari ana. Misalnya adalah lafaz nasara yang suruh, ya, yang suruh. Yang suruh ini ketika diindonesiakan maka kata dasarnya adalah menolong. Ketika huruf mudhari'ahnya hamzah maka menjadi ansuru dan artinya adalah saya sedang atau akan menolong. Selanjutnya adalah nun. Nun ini artinya kita atau berasal dari nahnu. Contohnya lafaz nangsuru. Maka artinya menjadi kita sedang atau akan menolong. Dan yang ketiga adalah ya, yakni yang berarti dia atau berasal dari kata huwa. Contohnya adalah yang suruh, maka artinya menjadi dia sedang atau akan menolong. Dan yang terakhir adalah tak. Tak ini menyimpan makna kamu atau berasal dari anta. Contohnya tang suruh, maka artinya menjadi kamu sedang atau akan menolong. Selanjutnya adalah fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan makna untuk memerintah. Misalnya lafaz yudribu, maka fi'il amrnya adalah yudrib. Yudribu tadi kata dasarnya adalah pukul, maka ketika diamarkan maka lafaznya menjadi yudrib dan artinya adalah pukullah. Kemudian yang suruh fi'il mudhari', maka amarnya adalah unsur. Yang suruh tadi ketika diindonesiakan kata dasarnya adalah tolong, maka ketika untuk digunakan untuk memerintah menjadi tolonglah atau unsur. Selanjutnya ciri-ciri fi'il amr adalah bisa dimasuki partikel ya mu'annats mukhatabah. Ya ini adalah ya di akhir kalimat yang digunakan untuk memerintah seorang perempuan. Misalnya lafaz unsur. Unsur tadi tolonglah. Jadi kalau unsur itu pasti yang disuruh laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan maka harus ditambahi ya mu'annats mukhatabah, maka menjadi unsuri. Jadi dia memerintahnya kepada seorang perempuan. Jadi tolonglah, perintahnya itu kepada si perempuan tersebut. Ada lagi misalnya yudribu. Fi'il amrnya adalah yudrib. Yudrib itu yang disuruh pasti laki-laki. Itu tadi kan maknanya pukul. Ketika diamarkan menjadi pukullah. Jadi kalau untuk memerintah perempuan menjadi yudribi. Tuh. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu, yakni lampau, saat ini, atau yang akan datang. Macam-macam fi'il itu ada 3, yakni fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Masing-masing fi'il tersebut memiliki ciri-cirinya sendiri. Fi'il madhi ini menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut telah dilakukan, jadi sudah usai gitu. Dan selanjutnya fi'il mudhari' ini menunjukkan bahwasanya pekerjaan tersebut masih dilakukan atau akan dilakukan. Dan terakhir adalah fi'il amr yang berarti adalah kata kerja yang digunakan untuk memerintah. Dan selanjutnya adalah saran. Di sini saya akan membacakan saran, yakni di perguruan tinggi bahasa Arabnya itu kan lanjutan. Jadi secara tidak langsung itu mengharuskan kita memiliki bekal atau pengalaman
berupa ilmu-ilmu tentang kebahasa Araban seperti nahwu, shorof, dan sebagainya. Tetapi kan tidak menutup kemungkinan yang di perguruan tinggi jurusan bahasa Arab itu tidak mesti anak-anak yang keluaran dari madrasah aliyah atau pondok pesantren. Jadi bagi teman-teman yang notabene bukan berasal dari lembaga keislaman, mari kita belajar bersama-sama, lebih semangat, lebih giat. Jadi gak usah minder atau apapun lah, aku merasa gak bisa, gak usah begitu. Begitu juga dengan teman-teman yang sejak awal sudah belajar bahasa Arab, misalnya di pondok pesantren atau MA, ya kalau bisa, ya harusnya bisa sih saling membantu dengan teman-teman yang lainnya juga, karena kita di sini sama-sama belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf karena banyak sekali kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.